tingginya jumlah pengendara sepeda motor dan terus menurunnya angkutan kota tahun ke tahunnya, volume to capacity ratio di beberapa jalanan titik di kota Balikpapan telah mengalami kemacetan dan juga kepadatan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat kota Balikpapan telah mengalami kecanduan dalam penggunaan sepeda motor pribadi. IKN yang disebut-sebut sebagai lestari berasas lingkungan, menunjukkan bahwa kota Balikpapan sebagai teras dari IKN sudah semestinya merubah sistem jalannya menjadi sistem multimoda. Sepeda dan infrastrukturnya adalah bukti dalam perkembangan perubahan sistem jalanan menjadi sistem multimoda. Lalu bagaimanakah infrastruktur sepeda di kota Balikpapan? Bersama Farah di Enjoy Bersepeda, mari mengelilingi Balikpapan sambil bersepeda. Untuk perjalanan Jalan Jenderal Sudirman, kami memilih BP karena sistem jalanannya yang menarik. Jalur awal ini contohnya, terasa sangat teduh, cocok untuk pesepeda dan pejalan kaki. Harusnya di-switch nih, area parkir dipindah ke trotoar existing dan dijadikan jalur sepeda kalian. Kita tambahkan nilai +1 untuk potensi ini. Tidak ada jalur sepeda di daerah BP, -2 untuk ini. Harusnya nih, ada marka penyeberangan standar bagi pesepeda dan pejalan kaki untuk persimpangan-persimpangan dan trotoar yang terputus. Sejauh ini jalan di BP cukup terik ya di sore hari, padahal sudah banyak pepohonan. Sayangnya matahari sore benar-benar di depan mata, jadi cukup terik dan silau. Saya merekomendasikan penggunaan sunglasses. Di dekat pertigaan E1R tadi saya takut sekali diserempet motor. Kita bisa menarik kesimpulan, ketiadaan jalur sepeda yang terproteksi membahayakan pesepeda. Kita berikan -2 sekali lagi untuk ketidaknyamanan ini. Pohon jenis palem-paleman berbatang tinggi, seperti di depan E1R ini, mungkin cantik dan identik tropis bagi banyak orang. Tapi penempatan dalam kasus ini tidak memberikan benefit apa-apa bagi pesepeda. Ia tidak menedukkan dan cenderung dilewati begitu saja. Untuk pertigaan yang lebar dan ramai seperti pertigaan E1R BP ini, kita setidaknya butuh marka penyeberangan sepeda, agar banyak orang lebih aware dengan keberadaan pesepeda. Lagi-lagi, aku takut sekali keserempet. Kali ini ada truk besar yang menyalip. Truk memang terasa intimidatif karena ukurannya yang sangat besar dan blind spotnya yang cukup banyak. Pengendara truk harusnya diberikan batasan kecepatan dan benar-benar ditertibkan di perkotaan seperti ini. Dan sekali lagi, aku menyalahkan ketiadaan jalur khusus sepeda. Berikut dengan proteksinya agar pengendara kendaraan bermotor lainnya lebih aware. Sekali lagi, -2 untuk ketiadaan jalur sepeda dan proteksinya. Kita sekarang sampai di pertigaan Lucid. Aku ingat ada semacam atraksi baru di daerah ini. Namanya Pantai Jalan Panjang Belakang Hotel Legrander. Cari di Google Map ya kalau mau ke sana. Sejauh ini, aspal jalanan di jalan utama ini cukup nyaman dan rata. By the way, apakah kalian tahu jalanan biasanya punya kemiringan sebesar 2% supaya air dari median mengalir ke parit? Itu sebabnya kalau kita mengendarai di pinggir jalan, rasanya jalanannya tidak rata. Ya, memang nggak rata. Oke, kita jalan lagi. Ini di kiri ada galeri rahasia yang sudah tutup. Sayang banget, Balikpapan belum punya galeri swasta. Satu-satu galeri yang kita punya sekarang di Balikpapan Creative Center di Gedung Kelandasan. Tapi itu pun jarang pameran. Karena sepanjang jalan tidak teduh, matahari terik sekali di depan mata, dan takut keserempet baik motor dan truk. Perjalanan menggunakan sepeda terasa lebih melelahkan. Kita istirahat dulu sebentar ya di sini. Ada mobil box parkir di pinggir jalan. Aku ada feeling, aku membutuhkan energi ekstra untuk menghindari mobil-mobil yang parkir di pinggiran jalan kayak gini. Ini contoh buruk trotoar lama kita ya. Selain sempit dan hancur, dikasih halang rintang dengan penempatan rambu-rambu yang aneh. Lalu demi bukaan ke lahan, trotoar malah dihilangkan di sepanjang lahan. Lihat pedestrian ini, betapa gak nyamannya mereka. Musuh bebuyutan nih, pick up parkir di pinggir jalan, plus banyak motor parkir begitu juga.
Ini membahayakan pesepeda yang sudah nggak punya jalur sepeda. Harus ke jalan bersatu dengan truk, mobil, dan motor yang mengebut-ngebut di sepanjang Jalan Sudirman. Di area ini kita bisa mulai melihat ada marka yang potensial untuk jadi jalur sepeda, tapi masih aja diganggu sama mobil-mobil parkir. Karena frekuensi mobil parkir makin banyak, kenyamananku bersepeda semakin turun. Kita berikan -2 lagi untuk ketidaknyamanan ini. Rasanya hanya pepohonan yang ditanam bersebelahan langsung dengan badan jalan ini yang mulai efektif merindangkan jalur pinggir jalan yang sedang saya lewati ini. Sedikit keteduhan di Grand Sudirman kita berikan +1. Ngecharge badan dulu ya di halte DKK. Maklum, nggak biasa sepedaan. Kendaraan bermotornya ngebut-ngebut banget ya. Kaki lima yang bergerak kayak gini nih sebenarnya jadi salah satu karakter yang harus diwadahi di Indonesia ya. Dia bolehnya di jalanan umum seperti ini atau harusnya berada di trotoar. Kita mungkin bisa lihat studi-studi di Thailand yang sudah mewadahi kaki limanya di trotoar ya. Menurut kalian gimana? Memasuki area Plaza Balikpapan, volume kendaraan yang parkir makin banyak dan mengharuskan bersepeda ke tengah jalan. Kecenderungan mobil parkir di pinggir jalan ditambah ketiadaan jalur sepeda dan proteksinya membahayakan. Kita memberikan -2 untuk ketidaknyamanan ini. Bila kalian melihat marka segitiga seperti ini di pinggir jalan, ini artinya dilarang parkir ya. Jangan malah parkir di sini. Matahari sudah semakin turun nih di sini, udah semakin nyaman untuk bersepeda. Tapi jalur sepeda belum terlihat juga sampai di sini. Jalur sepeda mulai terlihat nih. Setidaknya pesepeda jadi punya argumen kalau keserempet, bahwa ada jalur khusus bersepeda mulai di area ini. Untuk hal ini, tersebut kita kasih nilai +1. Ada angkot yang nepi nih, menyatunya jalur sepeda dengan jalur kendaraan. Juga membuat pesepeda harus menghindar kendaraan yang hanya berhenti sebentar ini. Yang bahaya kalau berhentinya mendadak aja sih. Ada yang lagi jalan di jalur sepeda. Mungkin karena trotoarnya licin dan tidak cukup lebar untuk pejalan kaki. Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar ya, terutama yang suka jogging atau jalan sore-sore di daerah ini. Mulai ada mobil dan motor yang parkir di jalur sepeda. Ya. Pada parkir semua nih di jalur sepeda. Mungkin karena jarang diterbitkan ya, tadi buntut mobil. Parkirnya makan zebra cross pula. Untuk ketidaknyamanan ini, kita berikan -2. Istirahat sebentar ya di gang sini, lumayan capek meskipun matahari sudah tidak seterik sebelumnya. By the way, bagi yang nggak tahu, di dalam gang ini ada soto Banjar yang enak. Ada 2 sepeda yang lawan arah nih. For your information, sebenarnya satu lajur begini memungkinkan lo untuk bikin 2 jalur sepeda. Tinggal dilebarin jadi 2,4 meter atau sampai 3 meter. Dan terproteksi ya, karena bersebelahan langsung dengan jalur kendaraan bermotor. Yah, jalur sepedanya hilang. Loh, tiba-tiba muncul lagi jalur sepedanya. Ya, ada sedikit lubang di kiri. Kita berikan -1 karena membahayakan. Karena tidak familiar terhadap infrastruktur bersepeda, pengendara kendaraan bermotor di lampu merah pun menutupi jalur tersebut, sehingga pesepeda harus berada di belakang knalpot terus-menerus. Kita berikan -1 untuk pengalaman ini. Sideway yang lekuk Monpera ini enak ya untuk istirahat, teduh, dan aman dari kendaraan. Sedang membayangkan kalau banyak orang menggunakan kendaraan listrik yang tidak berisik. Mungkin kejadiannya kayak gini ya, orang di depan kurang sadar kapan harus minggir karena mesinnya tidak terdengar. Anyways, kenapa ya yang olahraga jalan kaki atau lari lebih suka di jalan ketimbang di trotoar kita? Nah, kita bisa mulai melihat proteksi jalur sepeda yang biasanya diisi air dan berat.
Tapi, jarak antar proteksi ini terlalu jauh. Seharusnya, setiap proteksi itu dipasang 1,5 meter, sehingga mobil tidak bisa mengakses jalur sepeda tanpa menabrak proteksi tersebut. Selain itu juga, pemasangan proteksi makan jalur sepeda yang terlalu sempit. Peletakannya sebenarnya bisa es-marka atau makan ke jalur kendaraan bermotor yang sangat lebar. Lagi dan lagi motor parkir di jalur sepeda, diikuti mobil sedan hitam. Selain itu, sepertinya cat untuk jalur sepeda di area ini mulai menghilang, entah karena pudar atau memang belum ada jalur sepeda. Untuk itu kita kasih -2. Proteksi sepeda ditambah orang-orang yang lari di jalur sepeda ini membuat kita harus sedikit bermanuver ya. Di area ini, kita banyak menemukan yang berjualan di pinggir jalan dan mengharuskan sepeda untuk ke tengah jalan, membahayakan pesepeda. Pedagang kaki lima yang memang sudah jadi karakter Asia Tenggara itu sudah seharusnya diwadahi dengan membuat trotoar yang lebih lebar, sehingga mereka tidak perlu tumpah ke jalan. -2 untuk pengalaman ini. Mendekat area benua Patra, kita bisa melihat berbagai motor dan mobil parkir memenuhi lengkungan jalan, seperti air memenuhi seluruh tempat dan berada sedekat mungkin dengan destinasi yang ingin dikunjungi. Adanya motor lawan arah di pinggir jalan ini yang biasanya dilalui sepeda juga luar biasa membahayakan dan harus ditertibkan. -2 untuk pengalaman ini. Ya, memasuki area Melawai di mana jalur sepeda tidak dianggap ada sama sekali oleh pengendara yang mau parkir. Padahal area ini super teduh karena banyak pohon ketapangnya, super nyaman karena vibe pantainya dan banyak jajanan. Karena semua itu, kita beri -2 untuk pengalaman bersepeda di sini. Oke, tak tinggal jajan dulu ya. Bila ada jalur bersepeda yang kalian ingin lihat dan direview, sampaikan pada kolom komentar atau langsung DM aja ke Instagram @enjoybbn. Untuk infrastruktur di Balikpapan cukup layak. Mungkin yang tidak layak itu untuk MT Haryono sampai ke Ring Road itu cukup macet dan jalanannya ada yang rusak dan mengecil lah. Bisa dicek ulang untuk di pelebaran atau gimana lebih enaknya, lebih aman lah untuk bersepeda. Untuk saya sendiri dengan teman-teman, rute dari dalam kota sampai ke arah batas kota ya, seperti Pantai Ambalat. Cuman kendala kami kalau di pagi hari di jam kerja trafiknya, jadi lebih padat, terutama di titik-titik tertentu seperti di PJI. Kalau untuk di dalam kota, seperti ruas dari Beruang Madu sampai MT Haryono, memang ada beberapa ruas jalan yang agak rusak. Saya rasa beberapa rute yang saya sering lalui, seperti ke Melawai di Lapang Merdeka itu udah cukup bagus sih. Pancadharma itu ada yang bergelombang. Kalau untuk jalanannya sih itu sudah cukup lebar sih, untuk pesepeda udah juga cukup sih, aman. Apalagi ketika di Lapang Merdeka itu udah aman sih. Di Grand City itu juga cukup baik sih, untuk ngebut-ngebutan itu pas itu. Rute favorit kalau untuk weekend kami biasanya sampai ke Gunung Lampu, itu sudah masuk daerah Kutai Kertanegara atau di Pantai Lamaru atau sampai di Pantai Ambalat. Adapun kalau dalam kota biasanya seputaran Jalan Grand City, di dalam perumahan Grand City. Memang untuk waktu kami yang terbatas. Rute favorit saya kalau setiap pagi itu jam 5 subuh setelah sholat subuh itu dari Pasar Baru itu ke Gunung Sari, ke Karangjati, lalu Jalan Baru di Pertamina, lewat Jalan Minyak, lalu ke Melawai, lalu pulang lagi ke Pasar Baru. Untuk road bike saya mungkin dari rumah arah ke Batakan atau Tritip pulang pergi. Kalau rute gravel saya lebih masuk-masuk gang, tour de gang, kayak dari Nusantara masuk Marta Dinata, masuk gang-gang tembus ke perapatan dalam sampai ke Jalan Minyak. Turunan gunung ya, yang turunnya curam itu mungkin di Pasar Buton itu, Mazda itu, kalau dari arah Kilo mau ke Grand City
itu berbahaya sih. Terus kalau tempat-tempat lain di Balikpapan sih, saya rasa sih aman-aman aja. Itu semua tergantung jam sih. Kalau mau goesnya itu pagi, kayaknya itu aman-aman aja. Tapi kalau udah di atas jam 7, itu banyak orang kerja. Jadi itu dimanapun berbahaya, karena kalau rame kendaraan lain kan, itu berbahaya sih. Dalam kota, terutama yang melalui tanjakan tinggi, seperti kalau istilahnya kami tanjakan Masda ya, daerah kilo 4, masuk ke dalam Kampung Timur. Karena di situ jalannya turun tajam dari Terminal Batu Ampar ke arah Kampung Timur, kemudian Kampung Timur ke arah Strat 3. Tapi kalau untuk jalannya, kami rasa sudah bagus, tertentu aja seperti Jalan MT Haryono. Semua rute berbahaya, kita lebih safety aja sih. Lebih taat sama rambu, lampu merah ya kita stop, ngikutin rambu, lebih aman. Dan kita juga standar kita kecepatan kan kita normal aja. Dan untuk rute-rute jauh, resiko yang paling berbahaya ya antara Kilo ke Tahu Sumedang sih. Saya sih untuk olahraga, ngumpul bareng teman-teman dan mengenal lebih jauh tentang rute sepeda di Balikpapan. Kalau untuk bersepeda, tujuan saya untuk pertama untuk olahraga, untuk menjaga kebugaran badan, untuk menambah teman, karena dengan olahraga, dengan hobi sepeda ini, kita bisa bertemu dari segala kalangan. Alasan saya sih, saya memang suka bersepeda itu karena sehat, dan saya juga suka menambah speed ketika bersepeda, dan itu menguntungkan saya sebagai bengkel sepeda ya. Saya seneng mengajak orang-orang untuk upgrade sepedanya untuk lebih baik lagi dan lebih laju lagi sih. Selamat ulang tahun Kota Balikpapan yang ke-126. Selamat ulang tahun Kota Balikpapan yang ke-126. Selamat ulang tahun untuk Kota Balikpapan yang ke-126. Selamat ulang tahun Kota Balikpapan yang ke-126. Kubangun dengan amal, kujaga dengan iman, dan kubela dengan doa.